Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Bagus Ramadan dan di hadapan kita kali ini sudah ada laptop ThinkPad ya teman-teman. Bisa kita lihat laptop ThinkPad ini di sisi kirinya adalah Lenovo, yaitu menandakan laptop ini keluaran dari merek Lenovo. Dan untuk serinya biasanya ada di sisi kanan seperti ini dengan seri T470S untuk laptop ini, dan ini ada logo alias garansi dari Unix VRAM selama setahun. Jadi Unix VRAM itu toko yang terpercaya di Batam ya untuk laptop second, karena dia berani memberikan garansi setahun teman-teman. Selanjutnya di sisi kiri bawah ada logo Intel Core i5 Pro Gen 7 yang menandakan prosesor dari laptop ini generasi ke-7 teman-teman. Dan untuk di sisi kanan bawah itu logonya ThinkPad. Nah, pada saat dinyalakan, laptop ini keyboardnya tidak memiliki backlit atau tidak memiliki cahaya teman-teman. Tetapi bicara tentang cahaya, coba kita putar dulu laptop ini ya teman-teman. Bisa kita lihat ini ada logo ThinkPad juga di belakangnya. Dan yang menarik adalah huruf I-nya, titik pada huruf I ini menyala merah teman-teman saat kita menyalakan laptopnya. Nah, sekarang kita sudah ada di desktop ya teman-teman. Ini adalah desktop standar alias bawaan dari pada saat laptopnya dibeli, karena laptopnya baru dibeli. Sekarang kita cek spesifikasi dengan menekan tombol Windows dan R ya teman-teman. Dan ketikkan DXDiag, kemudian Enter. Nah, di sini spesifikasinya adalah Core i5 Gen 7 teman-teman dengan memori 8 GB dan tidak ada VGA tambahan alias hanya ada VGA bawaan dari prosesornya teman-teman. Dan ini sudah cukup untuk anak-anak TKJ ya, karena yang akan menggunakan ini adalah anak TKJ. Bisa kita lihat Intel HD Graphics 600 series ini adalah bawaan dari prosesornya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita cek dulu baterainya. Ya, di sini baterainya 90-an persen lah masih health-nya ya. Mereknya dari Sanyo, brandnya dari Sanyo, walaupun Sanyo tidak ada lagi di Batam, tapi keluaran Sanyo ini biasanya lumayan bagus, teman-teman. Nah, bisa kita lihat baterainya masih lumayan, dan nanti mungkin kita akan coba tes ya kan apakah dia secepat itu habisnya. Kemudian teman-teman kita cek di Crystal Disk Info. Nah, ini SSD adalah dari Samsung, teman-teman. Terus kapasitasnya 256 GB dengan kondisi good 96%. Suhunya pun oke. Dan yang paling menarik adalah ini sudah NVMe. Walaupun dia generasi 7, tapi SSD-nya sudah NVMe teman-teman. Kita lihat di Test Manager Performance. Nah, ini prosesornya adalah Core i5 dan ini SSD. Penggunaannya masih sangat sedikit ya. Bisa kita lihat di sisi kiri itu tidak ada lonjakan yang berarti. Nah, benar kan ini 2 core 4 thread untuk prosesornya. Cukuplah untuk anak-anak sekolah TKJ gitu ya kan. Selagi tidak ngedit video cukup gitu. Apalagi ditambah dengan SSD yang sangat-sangat mumpuni. NVMe dari Samsung ini kecepatannya pasti lumayan teman-teman. Kita akan coba di akhir video nanti mungkin ngecek SSD-nya jika sempat ya kan. Memorinya juga menggunakan ya sekitar 2 GB-an dari 8 GB untuk sekedar menyalakan Windows. Masih ada sisa 5,7 GB ya kan. Nah, untuk disknya juga benar-benar masih lowong teman-teman. GPU-nya ini adalah Intel HD Graphics 620. Oke, lumayan. Ini laptop yang cocok ya teman-teman untuk jika entah saudara teman-teman mungkin dia butuh laptop yang ringan, soalnya ini harganya juga murah, 3,6 juta aja gitu kan. Jadi ya sangat-sangat budget friendly lah ya untuk kita yang membutuhkan laptop. Kemudian kita akan cek di device manager apakah ada sensor yang bermasalah. Oh, ternyata tidak, semuanya terdeteksi. Kalau ada yang bermasalah biasanya ada tanda kuning gitu teman-teman. Jadi kebetulan yang kali ini tidak ada tanda yang bermasalah. Untuk speakernya juga normal. Sayangnya mungkin tidak terdengar di kamera, karena kamera saya dubbing saja, soalnya suaranya berisik ya kalau dari kamera. Kemudian ya kita semuanya normal ya. Layarnya adalah, kita cek dulu layarnya ya. Ini kayaknya Full HD sih. Kita cek resolusinya dulu teman-teman.
Nah, benar di situ adalah 1920 kali 1080 piksel yang menandakan dia sudah Full HD. Sangat enak kalau teman-teman mau menonton film ya kan? Kita akan cek di spesi apakah suhunya baik gitu ya kan. Di sini suhunya juga tidak tidak bertanda merah, hanya kuning berarti normal. Dan lain-lainnya tidak bisa dideteksi suhunya ya. Yang penting suhu dari prosesornya tidak melonjak tinggi. Sekarang Itu kita sudah akan bagus, menginstal teman-teman. ulang laptop ini ya teman-teman dengan Windows 10 GPT 64 bit. Bukan karena kita tidak percaya, tapi memang biasanya saya selalu menghapus dan menginstal ulang laptop yang baru dibeli agar lebih enak penggunaannya gitu. Disknya kosong, software-softwarenya saya yang install sendiri dan saya tahu performanya akan jadi seperti apa. Kita akan coba nyalakan dulu teman-teman. Kita akan tekan F1, F2 atau delete ya kan. Sambil ditekan Fn-nya apakah bisa. Jika dia terlalu cepat kita akan kembali lagi ke desktop kemungkinan ya teman-teman. Kita tekan dulu F2 delete. Oh ternyata tidak bisa teman-teman. Kita kembali ke desktop. Untung flashdisknya belum kita colokkan ya. Jadi kita kembali ke desktop ya teman-teman. Kita akan coba setting BIOSnya lewat kita tahan tombol shift. Sambil kita arahkan ke power, kita tahan, kita klik restart. Otomatis dia akan ke menu pada Windows ya. Nah, itu kita cari yang bagian troubleshoot yang bawah, advanced option, terus UEFI firmware setting. Kita klik restart dan kita akan boot langsung ke BIOS UEFI-nya. Kita tekan enter jika diperlukan ya teman-teman. Kita sudah entering setup. Nah, ini dia tampilan BIOS-nya, cukup jadul untuk i5 Gen 7 ya. Kita cek dulu satu-satu ya kan. Ini sepertinya tidak ada yang harus dirubah ya. Ini kita biarkan. Apakah ini bisa di-disable? Kalau bisa di-disable, kita disable saja karena kita tidak akan menggunakan network stack-nya ini. Jika ingin menggunakannya silakan enable saja. Saya akan disable semuanya saja. Untuk USB ya kita tidak butuh charge in battery mode. Ini untuk keyboard and mouse, track point, trackpad, ini kita nyalakan. Nah, yang bawah ini kalau kita mau mengubah FN dan kontrol karena bentuknya ini kebalik ya kan, kita bisa swipe, kita nyalakan enable. Kalau F1 F12 primary function ini berarti bisa ditekan tanpa harus menekan FN terlebih dahulu. Nah, untuk bagian display di sini mana portnya ya? Jadi displaynya ini, nah di sini ada Type C, ada HDMI. Jadi kita bisa display dari HDMI tentu saja bisa, dari Type C juga kalau ada docking dan segala macamnya kita bisa ya teman-teman mendisplaynya. Nah, jadi seperti ini tampilan sampingnya ya. Tapi kita akan biarkan primary displaynya di ThinkPad LCD. Di bawah itu adalah display on dock ya, kemungkinan entah dia buat hard disk atau apa. Saya juga belum cek secara mendalam ya. Tapi yang penting kita biarkan settingannya seperti ini saja. Untuk bagian powernya teman-teman, kita akan masuk. Nah, ini sudah benar. Speed step dinyalakan tidak apa-apa. Mode for AC atau listrik langsung itu maksimum performance. Kalau baterai alias nggak pakai adaptor, nggak pakai listrik, kita battery optimal karena untuk memperlama durasi nyalanya. Kalau adaptive thermal ini berarti untuk AC kita maksimalkan performa. Kalau untuk baterai kita balancekan alias seimbangkan. Kemudian kita ke beep and alarm, tidak ada yang penting di sini. Kita biarkan saja CPU kita nyalakan ya hyperthreadingnya karena kita butuh untuk VMware nanti. Di sini Thunderbolt tidak ada, Intel AMD tidak ada juga teman-teman. Kita biarkan seperti ini saja, jangan dirubah. Untuk date and time masih tepat ya. Kita ke password. Di sini tidak ada juga. Nah, di sini
juga tidak ada yang harus kita rubah, semuanya normal. Ininya kita enable tidak apa-apa. Nah, security chip ini ada tipe M2.0 yang berarti dia bisa mendukung Windows 11 ya. Tanpa harus diutak-atik, dia bisa langsung diinstal. Dan untuk flash BIOS tidak ada yang harus dirubah. Untuk memory protection biarkan saja. Nah, virtualization kita nyalakan keduanya. Sebenarnya yang paling butuh dinyalakan itu yang virtualization teknologi. Untuk saat kita menggunakan VMware nanti, dia sangat membantu mempercepat prosesnya. Karena kalau dimatikan akan terasa lebih lambat teman-teman hyperthreadingnya itu. Jadi, ayo port access kita biarkan, ini juga kita biarkan saja. Ini juga kita biarkan compute trace, anti-theft dan segala macam. Secure bootnya kita harus pastikan dia di disable ya teman-teman, bisa dilihat. Karena nanti akan menyusahkan. SGX Intel ini kita biarkan dan kita biarkan. Nah, untuk UEFI, network boot yang tidak bisa dimatikan ya ternyata. UEFI atau legacy bootnya kita pilih UEFI only. Seperti biasa CSM-nya kita tidak akan menggunakan. Karena kita mau untuk CSM-nya dimatikan saja biar mempermudah boot modenya quick. Nah, oh, ternyata di sini F12 untuk temporary device-nya ya. Boot modenya ini harusnya diagnostik sih biar nggak memperlambat. Tapi di video ini ada lupa. Nah, OS optimize defaultnya kita pilih enable karena Windows 8 ke atas sudah UEFI support. Jadi dia akan cocok saat di-enablekan. Nah, ini exit saving change yang berarti save and exit setup. Sebelum kita yes-kan, kita masukkan dulu flash disknya agar saat dia booting, flash disknya sudah terdeteksi ya teman-teman. Kita tekan enter. Ya, bersiap-siap untuk menekan tombol sebanyak-banyaknya ya. Karena tadi quick ya kan. Saya kira sudah saya buat jadi diagnostik, ternyata belum. Dan benar saja di sini teman-teman. Dia lari entah kemana. Dan ternyata masuk kembali ke Windows-nya ya. Jadi teknisi sekalipun tetap melakukan kesalahan-kesalahan seperti ini teman-teman. Tapi akibatnya tidak fatal. Karena jika sudah didasari dengan teori ya paling kita hanya akan lebih lama mengerjakannya saja. Tapi tidak fatal. Baiklah, saya akan colokkan sedikit saja jangan sampai terdeteksi ya. Nah, saya akan tahan lagi shift seperti tadi. Oh, ini lebih baik kita shutdown aja sih ya. Kita colok lah. Kita coba sekali lagi ya kan siapa tahu terdeteksi. Tunggu sampai mati sempurna, baru kita nyalakan kembali. Sekarang sudah menyala, kita tekan seluruh tombol yang bisa kita tekan. Saya menekan F12 dan Fn di sini. Ternyata tidak dapat masuk ya. Karena quick bootnya ini benar-benar quick. Yang mana Lenovo ini memang sangat bagus dalam membuat fast bootnya. Jadi untuk itu kita terpaksa kembali menggunakan shift dan restart. Nah, di sini perbedaannya adalah kita akan klik use a device dan kita cari yang ada tulisan USB, entah itu USB FDD, USB HDD, atau USB UFI. Tapi di sini kemudian kemungkinan kalau nggak USB HDD ya USB FDD. Kita coba USB HDD-nya dulu. Apakah muncul? Kita akan tekan enter. Nah, oh di sini diminta ya. Ini kita tekan F12 untuk memilih temporary startup device. Kita tekan F12 teman-teman. Nah, di sini ada tiga. Yang pertama Windows Boot Manager. Windows Boot Manager itu satu dengan Samsung alias sama karena OS sebelumnya ada di situ. Jadi kita pilih yang paling bawah yaitu USB SanDisk. Karena kita coloknya tadi flash disknya merek SanDisk ya. Nah, itu sudah terlihat di kiri atas ada proses memasuki UEFI bootable device-nya. Ya, masih ngeblank. Oke, kita lihat tuh logonya sangat tidak profesional ya karena installer. Jadi dia logo Windows yang agak gepeng teman-teman. Tidak presisi seperti itu. Nah, di sini kita ada tampilan Windows. Ini kita akan coba untuk next saja ya.
Karena ada mitosnya kalau kita next, dia lebih minim bloatware atau lebih ringan Windows-nya ketimbang kita ubah-ubah menjadi negara lain. Jika kita pilih US semua, katanya sih lebih ringan ya. Yang mana saya juga belum tahu pasti apakah benar apakah tidaknya. Nah, di sini kita centang yang kiri bawah seperti biasa. Kemudian di kanan bawah ada next, kita ini pilih custom ya. Ini kita akan hapuskan semua karena ini laptop baru, tidak ada datanya, tidak perlu di backup. Kita hapus semua. Ingat ini laptop baru, baru dibeli, tidak ada data, tidak ada file penting. Nah, ini kan kita sudah kembalikan ke unallocated. Kita akan bikin, saya pilih 200 gigaan lah untuk C-nya ya. Untuk D-nya menyimpan file-file dokumen kecil mungkin nanti sisanya. Ini kita buat dulu 200.000 ya kan. Oke, kita klik apply di sebelahnya, kita klik OK, akan muncul 3 atau 4 baris. Nah, baris yang paling bawah yang masih unallocated itu kita apply-kan langsung saja. Setelah kita klik new, kita klik apply ya kan. Nah, kita kembali klik ke yang nomor 3 tuh, alias yang ukurannya hampir 200 giga. Karena itu adalah C, kita klik di situ next-nya ya tadi. Jangan klik yang di bawah untuk D nanti. Cuman memang harus dibuat pada saat menginstal Windows ini agar tidak lupa. Sekarang kita tunggu prosesinya ya teman-teman ya. Ini NVMe ini cukup cepat ya. Kita tidak harus menunggu terlalu lama. Saat saya berbicara saja sudah memasuki proses ke 20%. Zaman dahulu kalau masih pakai hard disk menginstal seperti ini bisa butuh 2 jam saya rasa. Sangat-sangat mengesalkan pada zaman itu ya. Terima kasih kepada teknologi yang sudah mempermudah kami. Oke, jadi singkatnya ini selagi kita nginstal kita akan bahas. Ini penggunaannya untuk adik-adik adik-adik TKJ, adik dari teman saya. Dia mau beli laptop dengan budget murah. Budgetnya tuh 4,5 juta sebenarnya. Tapi pas di Unix VRAM dapat laptop yang 3,6 juta dengan spesifikasi ini. Jadi saya ambil saja karena hanya ini yang SSD-nya Samsung ya. Saya butuh SSD Samsung agar laptop saya kan tidak masalah, tapi SSD-nya harus lumayan awet. Dan SSD yang lumayan awet adalah merek Samsung dan Intel. Yang mana laptop dengan SSD Intel itu cukup sulit untuk dicari, tapi kalau Samsung lumayan gampang ya teman-teman. Nah, nanti ini akan saya install setelah install Windows, install driver, install software-software bawaan, dan pendukung kayak NetFramework dan teman-temannya. Mungkin saya akan menginstal untuk software-software TKJ ya, seperti Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, terus ada Cisco Packet Tracer, entah ada Putih juga, VMware juga mungkin atau VirtualBox ya kan. Kemudian dan aplikasi-aplikasi pendukung seperti Winbox dan lainnya untuk Mikrotik ya. Jika mungkin dia ada request tambahan, mungkin akan diinstalkan juga. Tapi mengingat dia baru masuk dan belum paham apa-apa, kemungkinan software yang tadi saya sebutkan sudah cukup lumayan. Nah, ini kita sudah restart ya, teman-teman. Kembali ke Lenovo-nya. Kemungkinan kita akan kembali ke flash disk ini, teman-teman. Lihat, walaupun temporary, kadang kala dia juga akan kembali ke flash disk seperti ini. Jadi ini booting ke tampilan awal instalasi. Nah, ini yang harus teman-teman ingat. Jika dia kembali ke instalasi seperti ini, teman-teman cabut saja flash disknya, silang. Nah, jangan dipilih next ya. Kalau dipilih next, kita akan ngulang install lagi. Sampai kiamat juga tidak akan selesai. Karena kita install, install, install terus ya kan. Ini bukan error, ini hanya proses saja. Kalau kita cabut, dia akan langsung masuk ke Windows yang tadi baru kita install untuk mengcontinue proses initialization-nya ya, teman-teman. Nah, ini dia mutar. Biasanya lama sih getting device ready-nya ini, starting service. Nah, bisa dilihat teman-teman di bagian bawahnya tuh yang muter-muter tuh getting ready-nya. Nah, itu kalau laptopnya terlalu jadul atau masih pakai hard disk, kita beneran harus bersabar menunggu ya. Untungnya di sini walaupun agak lama, tapi dia tidak selemot itu.
Ini sudah cukup kencang ya teman-teman. Saya jadi kepo nih, berapa sih kecepatan disknya ini nanti ya kan? Apakah dia NVMe-nya adalah NVMe yang cukup kencang, jadi akan mempermudah penggunaannya atau malah NVMe-nya yang NVMe abal-abal. Tapi mengingat ini Samsung, harusnya tidak seburuk itu yang diberikan ya teman-teman. Baiklah, kita masih menanti ya. Getting ready. Sebenarnya teman-teman bisa skip aja sih. Kalau saya lagi ingin menjelaskan laptop ini sebaik mungkin sih ya. Oh ya, perlu diingat ini kita tidak ada mencolok sama sekali tuh loh. Ini masih menggunakan baterai bawaan sekalian ngetes baterainya loh. Dan dia masih aktif sampai sekarang. Proses instalasinya pun cukup kencang ya teman-teman. Nah, sudah restart beberapa kali namanya juga instalasi ya kan. Sebentar lagi kita akan menunggu tampilan konfirmasi-konfirmasinya. Oke, mantap teman-teman. Sudah mulai masuk ke Windows-nya. Ya, sini. Wait a moment. Kita tunggu saja prosesnya teman-teman. Memang seperti inilah bosannya menunggu itu. Hmm, cukup lama. Oke, sudah mulai. Nah, ini kita ditanya region. Kita pilih United States dan langsung yes aja. Kalau biasanya saya pilih Indonesia, tapi karena saya ingin tahu, kalau kita yes kan aja, ini kepencet, kita balik di kiri atas itu ya. Nah, ini kita skip saja, kita nggak mau menambah layout kedua. Nah, ini jaringan kita pilih yang kiri bawah. I don't have internet access. Kita pilih yang continue with limited usage. Nah, untuk ini adalah who's going to use this PC. Ini berarti nama user alias nama dari yang akan menggunakan laptop atau komputer ini. Namanya adalah siapa namanya? Meishila Dwi Anggraini, adik dari teman saya. Kita ketikkan dulu. Namanya agak sulit teman-teman. Kemungkinan juga nggak cukup sih nama belakangnya ya. Ini nama belakangnya kalau nggak cukup kita bakal pilih jadi satu huruf saja. Misalnya namanya Meishila Dwi Anggra ini ya kita bikin Meishila Dwi A gitu ya teman-teman. Karena terlalu panjang. Oke, ini password kita kalau kita mau isi nggak apa-apa. Kalau next ya next aja. Ini langsung kita accept saja. Tidak begitu banyak efeknya juga. Nah ini saya pilih not now sih. Saya tidak begitu ingin juga sih. Hai, hello, we're getting everything ready for you. Baik, kita sudah sampai di desktop ya teman-teman ya. Kita cek dulu disknya. Nah, lihat cuman ada disk C, padahal tadi kita sudah bikin C dan D-nya ya. Kenapa? Karena mungkin dia butuh diformat. Sekarang kita search create and format this partition ya. Nah, di sini tidak muncul. Kita coba ulangi lagi ketikannya. Kalau Windows baru tuh kayak gini teman-teman. Kadang dia nggak muncul gitu. Padahal kita pada saat kita coba ulang, dia nanti muncul gitu. Ya, tuh kan. Saat kita ketik ulang dia baru muncul. Jadi seperti itulah ya teman-teman kalau Windowsnya Windows yang baru. Nah, bisa kita lihat di bagian kanan ini ada yang tulisannya belakangnya raw nih. Kita klik kanan dulu format deh sampai dia berubah jadi NTFS. Nah, kita pilih namanya dan formatnya adalah NTFS. Lihat sudah bernama data dan berformat NTFS. Kita akan coba ganti letternya. Apakah letternya tersedia? Ternyata letter D tidak tersedia. Jadi mari kita cek mungkin ini DVD ROM-nya sih yang dapat D-nya. Nah, ada di sini teman-teman kita ganti dulu yang disk di bawahnya. Ini kita pindahkan entah jadi E atau apa gitu. Kita klik OK, yes. Nah, baru kita kembali ke disk D-nya ini kita buat letter D.
Bisa dilihat teman-teman, sudah menjadi data D. Oke, di sini sudah C dan D ya, teman-teman. Jadi seperti itu caranya agar mendapatkan lokal disk C dan D setelah install ulang. Oke teman-teman, sekarang kita akan menginstal drivernya. Instalasi driver ini juga sangat memakan waktu ya. Ini video aslinya, untuk sekedar menginstal driver aja butuh waktu sekitar 20 sampai 40 menit tergantung dari laptopnya. Jadi saya akan menggunakan aplikasi SDI Rus. Di sini sudah ada SDI Rus berapa. Filenya ada di update SDI Rus dan SDI X64. Kalau pilih yang non X64 itu berarti untuk Windows yang 32 bit ya teman-teman. Ini kita centang keduanya, kita pilih low access saja. Nah, di atas kita pilih select all dan create restore point ya, agar saat error kita bisa restore ke sebelumnya. Yang reboot PC after installation jangan dicentang. Kita harus pastikan kalau dia setelah terinstall semua tidak error gitu ya. Walaupun nanti tetap akan kita restart, tapi kita harus verifikasi dulu nanti. Nah, ini prosesnya kita percepat aja deh teman-teman ya. Sangat lama soalnya. Setelah instalasi drivernya ya teman-teman, saya akan mengetes Crystal Disk Mark untuk mengetes kecepatan SSD-nya, dan ternyata resultnya read-nya ini keluar sekitar 3000 Mbps, yang mana ini sangat-sangat kencang untuk sebuah SSD. Biasanya kalau SSD SATA aja dia cuma dapat 500 Mbps. Ini dapatnya 3000 teman-teman. Bisa teman-teman bayangkan kecepatannya sekitar 6 kali lipat ya. Soalnya ini beneran di luar perkiraan saya. Untuk generasi ketujuh dapat speed seperti ini dah lumayan sih teman-teman. Sepertinya sekian saja fix and upgrade story kali ini, dan kita akan install beberapa aplikasi tambahan saja yang seperti saya bilang ya. Paling saya cuma nunjukin foto saja sih. Ya, seperti inilah tampilan desktop terakhir kali diinstal, dan ini sudah ada Apache NetBeans putih, Cisco Pocket Tracer, VMware, Winbox, CapCut juga ada untuk ngedit video tipis-tipis, Photoshop dan Illustrator. Ya, saya rasa itu sudah cukup untuk mewakili anak TKJ yang baru masuk ya. Dan itu mungkin sudah cukup lah untuk dia mengerjakan nanti. Dan ini sekian video dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman.